Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الفاتحة. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخنا وإلى جميع الأولياء والعلماء من مشارق الأرض إلى مغاربها من الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. وخصوصا إلى سيد حمزة وguru Tasiyah, guru Usuk, dan selaku kiai para tokoh ulama sa'adat di dusun Nembung Duduk. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang dewek yang hormati Bapak Kiai Dusun Embung Duduk, para tokoh masyarakat, singkatnya para hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Hidayah yang tiang hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai makin hari niki, di hari yang barokah niki, masih tiican terus dawam istiqomah hadir pelunggum sami di Majelis Ta'lim Gubuk Pelunggum Sami niki. Mudah-mudahan keistiqomahan niki, mudawamah niki terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelunggum sami terus tiican sehat wal afiat, ya. Pelunggum sami tetap tiican kesempatan, tetap tiican bela umur insyaallah, dan insyaallah manfaat kepada manusia. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah yang akan mengisi pengajian makin niki dane Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdus Syakur, ya. Gantiin. Oh ya. Yang akan mengisi pengajian pelunggum sami makin niki adalah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Iskandar. Ya, beliau dari mana niki? Dari Oke. Sambil menunggu kerawuhan beliau le majlis pelunggum sami niki untuk mengisi pengajian yang akan melanjutkan pembahasan samarak biasa kitab Bidayatul Hidayah sak sampun terbahas bareng pelunggum sami di majlis-majlis sebelumnya. Di majlis sebelumnya sampun terbahas tentang adab tata cara dengan tamu jok kamar mandi, nggih. Tamu jok dalam WC. Setelah niki makin kita akan membahas penjelasan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, nanti juga disyarah kembali oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Makin terbicara tentang babu adabil wudu'i, bab adab tata cara berwudu, nggih. Bawa-bawa ibu-ibu, nggih. Adab tata cara berwudu. Ya, terkena bahawa materi pengajian sakniki bawa endek sebenar bawa. Anu ya tinggang masih sebenar. Karena segala sesuatu niki, terutama amaliyah yang sifatnya wajib, dari mulai sembahyang 5 waktu,
kemudian terkait kanca tawaf dan lain-lain yang sifatnya perkara wajib niki yang berhubungan kanca wudu, di mana dalam salah satu kaidah usul fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu yang tidak sempurna, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu atau apapun sesuatu yang tidak sempurna bihi kecuali dengan niki fahuwa wajib. Maka dikarenakan tidak sempurna lamun dinara wudu maka hukum wajib. Mungkin masalah wudu niki tidak berkaitan secara langsung tentang praktek tata cara sembayang. Akan tetapi di dalam sembayang niki ada syarat yang namanya wajib kita bersuci sendiri teman ya sembayang. Maka cara bersuci niki diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pintu yang namanya berwudu. Maka karena ndik nesah sembayang tiang pelunggu sami kecuali dengan wudu, maka secara otomatis berubahlah status hukum wudu niki menjadi wajib. Ma la yatimmu bihil wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi wajib asal mula namun wudu niki kan sunnah, nggih. Sunnah asal mula wudu niki. Lagu karena ada syarat sah sembayang searan bersuci niki, maka berubahlah status hukum wudu niki wajib hukum berwudu sedek teman ya sembayang sak wajib ataupun sembayang sak sunnah. Maka perlu kemudian untuk mempelajari adab tata cara sempurna tiang pelunggu sami wudu. Karena kesempurnaan di dalam tata cara sembayang sak wajib ataupun sak sunnah niki sangat bergantung nanti daripada kesempurnaan tata cara adab dengan berwudu. Pelunggu sami secara umum ketika tiang sebut kalimat wudu pasti terpaham, oh wudu gampang wudu kan. Oh wudu gampang. Tapi ada hal-hal yang marak model pelunggum sami lamun tiap pinak bali nggih atau lamun tiap pinak pondok, alhamdulillah nyikan terbangun pondok mungkin niki. Syarat bu nini nganjeng saaran bali atau masjid samarak niki syarat sak sempurna arak dasar nggih. Kemudian arak tekenan. Ini sak wajib, namun tidak teken di nini ngayang. Wajib nara atap dah. Namun di nara atap boros mbeh entrik jari naik ai niki. Maka syarat wajib kembali niki harus nara dasar, nara tekan, nara tembok, nara jendela, nara tapi lawang ada yang sak sempurna ruan tan jari bali. Lagu lamun mele bagus tata cara yang sempurna pesolah tekenan. Pesolah lawangan, ukir-ukiran kadu. Pesolah jendela, pesolah cetan. Pesolah napiaran dure kualitas kelas sekek kadu. Maka begitulah istilah tata cara dalam wudu niki. Secara umum pelunggum sami sampun wikan berbicara berwudu. Akan tetapi bagaimana cara sempurna wudu niki sampun diajarkan, sampun dijelaskan oleh para alim ulama kepada tiang pelunggu sami yang insyaallah tepada barang-barang niki ya para jahin nggih. Babu adabil wudu, bab tentang adab dengan berwudu nggih. Apa maksud niki bab tentang tata cara dengan berwudu niki? Al-matlubatu fatashmalul mandubatu wal wajibah. Sak termaksud wudu niki adalah yang dimaksud sak niki adalah menyangkut menyeluruh sak perkara wajib atau perkara sak sunnah. Fa idza faragta minal istinja'i fala tatruk as-siwaka fa innahu matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitan. Lamun tuah selesai kada hajat, lamun tuah selesai kada hajat bu
ia berwudu, maka sampunan ia tinggalan searan siwak. Kenal siwak bu nggih? Sampun dah bersiwak. Siwak niki lamun lek zaman Nabi ini ki marak model Nabi barang niki lah. Marak kebalik marak keringkik tiang niki kodean sekedik. Nggih. Lagu lembut lagu arak kasar-kasar niki. Lek zaman Nabi nenten manarak sikat gigi. Nggih. Lek manarak. Maka kemudian di antara salah satu kesunahan niki adalah memakai siwak. Kemudian sampun narak jamaah sak bertanya tiba-tiba, Pak Ustadz nalah, tiang pacung kesikat gigi lagu, memang jadi kedua siwak, jangan memang lagu pacung kesikat gigi, pacung kesikat gigi. Maka para ulama membahas perkara sak baru niki. Para ulama kemudian membahas perkara sak baru niki. Apakah as-siwaku yaqumu maqama istilahan maqama odol lah ya. Hal as-siwaku yaqumu maqama sikat gigi gitulah ya. Apakah siwak niki bisa tidak sebagai pengganti sikat gigi? Nggih, apakah sikat gigi niki bisa tidak dia yaqumu maqama siwak? Mampu dia sebagai pengganti siwak niki. Maka para ulama niki karena niki adalah perkara baru. Maka setiap perkara baru yang ada dan niki tidak melanggar syariat secara langsung, tidak melanggar syariat, maka pasti ni arak biasa perbedaan para ulama. Maka dalam masalah siwak kanca odol atau sikat gigi niki para ulama niki berbeda pendapat. Ada sak lawan dek sak kekeh lalu nggih. Sak pertama arak ulama sak berbahasa bahwa sikat gigi la yaqubu maqama siwak. Sikat gigi niki ndek bau mengganti tentang kesunahan siwak niki. Niki bahasa. Karena apa? Karena siwak niki sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki pendapat sak pertama sila, lamun demele pendapat saniki sila beli siwak. Nggih. Dinarak masalah untuk mendapatkan kesunahan itu. Pendapat ulama sak kedua ada yang mengatakan huwa yaqumu maqamas siwak. Oh, sikat gigi niki dia bisa menggantikan siwak niki. Kenapa seperti itu? Karena ya, tujuan atau maqasidus syariah daripada siwak niki adalah untuk membersihkan mulut. Untuk ada yang ketika terkadu siwak niki kan wangin nggih. Wangin engkah bau bawang, engkah bau napi, engkah bau elor sak kedu tinduk niki kan. Nah, lamun marak niki maqasidus syariahnya ada yang saendek bais bibih niki, maka sikat gigi pun lamun tuangkah sikat gigi ya wangi. Maka para ulama kemudian mengatakan, oh sikat gigi bau jadi pengganti siwak. Nah, niki pendapat ulama sak kedua. Arak pendapat ulama sak ketelu malik. Istilah para ulama niki ketika memberikan hukum niki ada yang namanya ihtiyati. Ihtiyati niki arak kehati-hatian di dalam menyampaikan sebuah hukum. Napi niki bahasa para ulama alam berdua sikat, kadu sikat. Karena biasa le mun tak jujur nggih, lebih bersih hidap mengkadu siwak kanci sikat gigi. Lebih bersih hidap terkadu sikat gigi. Oi bau untuk tutulai terjauh sikat niki kan bawa atas kanan. Lamun siwak dia terbatas. Tapi para ulama napi bahasa kadu sikat gigi, bersih gigi niki dengan sebersih-bersihnya. Setelah itu sampaikan sunnah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kadu masih siwak. Namanya ihtiyati. Untuk jaga-jaga. Anit lemak ya terhisap oleh akhirat. Nggih. Ejul kiamat. Maka meluah kadu siwak. Oh kadu ke siwak tiang setelah kadu sikat gigi hanya untuk mendapatkan sunnah yang sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dari ketiga pendapat niki mana yang paling bagus niki yang kembalikan ke Pulunggum Sami. Sak paling bagus sejak memang lamun ini. Sak paling bagus engkadu deduaan sak paling bagus. Kadu sikat gigi, kadu masih siwak. Lamun dinarak saniki salah sekek silak. Badoyam siwak, kadu siwak. Atau ketika Pulunggum Sami kadu sikat gigi, berniat aku masih kadu siwak. Niki para ulama perbedaan pendapat samarak niki tidak kemudian membatalkan iman. Niki yang disebut para ulama berbicara tentang fadilatul a'mal. Berbicara tentang keutamaan di dalam ibadah. Istilah sadé tadi bersiwak, dia bersikat gigi, bu kafir menon. Ande niki yang disebut dengan fadilatul a'mal. Maka para ulama luas cara memandang sebuah hukum apalagi dalam posisi-posisi yang tidak menjadi sebab kekufuran atau keimanan niki. Napi niki pungsin siwak fa innahu mutahhiratun lil fami. Pinak biwih niki atau mulut Pulunggum Sami niki jari suci. Nah, bu suci, bersih. Wa mardatun lirabbi, dengan cara bersiwak Pulunggum Sami niki mau teridan Allah Ta'ala, ridho Allah Ta'ala. Wa maskhafatun lisyaitan, pinak setan sili. Nah niki nggih jadiin kanggo tu pinak setan sili. Wa maskhafatun lisyaitan, dan kemurkaan daripada setan. Karena pegawaian sak tegawe sesuai ke perintah Nabi niki memang fitrah tugas searan wayah etan niki sili. Nggih. Berembentat adat iten dek mele sikat gigi. Berembentat itu adat dek mele besiwak, nggih. Maka setan niki silin. Lamun Pulunggum Sami bersiwak intin berarti menang teman-teman. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Nah nikilah fadilah yang kita cari Pulunggum Sami sebagai jaga-jaga niki. Karena sekali sembayang sak kadu siwak, 2 rakaat sak sembayang Pulunggum Sami sak sedek teman mulai sembayang niki kadu untuk siwak niki lebih utama bahasa Rasulullah. Niki lebih utama dibanding 70 sembayang dek terkadu siwak. Aneh. Niki jadiin keutamaan. Jadi lebih bagus coba sediaan siwak kas Pulunggum Sami deh. Aneh sulit-sulit aneh ya. Taklid beli ulama sangangguan kudu sikat gigi sebagai pengganti siwak niki. Jadi lebih afdal, lebih utama 70 kali dibanding kita sembayang dek tuah sikat gigi, dek tuah siwak. Nah, ini jamak-jamak ibu-ibu. Pulunggum Sami ketika mengkanca senina bet semamam sembelum saling sapa baru engkah kaken napiaran. Baru engkah keluar sak bais-bais niki. Apa sepilat sak bais bibih niki? Hah? Apa tin yang terkenal ya niki? Bawang wahane. Ibu-ibu baru selesai begawian di dapur. Embun bawang, embun napiaran bawang putih, ambon sebiak, ambon ragi. Bu langsung kapung semamam. Berembe hidup kira-kira ndek terpede kan. Ais bare juluk, dek keman mandi kan. Dek keman sikat gigi, dek keman sikat gigi. Sembel nasi duk senina dia masih sikat gigi, kan. Dek sembel. Nah, niki berkaitan fitrah antara pada manusia. Bu apalagi makin Pulunggum Sami yang berhadapan kanca di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napi basen lamun mele. Nah niki lamun itu ketika baca Quran, ketika Pulunggum Sami baca Quran seakan-akan Allah sedang berbicara dengan engkau. Kenyangkan ngerawas Allah Ta'ala kelamun itu kenyangkan baca Quran. Karena samun terbaca niki adalah ayat-ayat Allah. Lagu Pulunggum Sami ketika sembayang
Rasulullah Nabi basen ketika sembahyang niki seakan-akan pelungguh ketika sedang berbicara bersama Allah. Saaran itu ya tengerawas makin ya tengendeng jog balian Pak Bupati. Ya tengendeng jog balian Pak Gubernur. Bu sembel cek julun ampura ni ke Pak Bupati be julun selapuk ruang biwih kalau mau kelamek bais situasikan digi sembel dia tersembel. Apalagi makin ya sembahyang posisi ya berbicara kanca Allah Subhanahu wa taala di dalam posisi sembahyang. Maka dia tersembel ila idat dia ya kadu pakaian yang terbaik. Ila idap yang dia sembel ya kadu wangi-wangian sak paling sengeh. Ila itu idap lamun ketika tiak baca niki ayat-ayat atau zikir-zikir di dalam sembahyang niki bu biwih dia bais maka nikilah bertesurut tersunahan temarak niki wajar. Kemudian Rasulullah mengatakan Nabi dengan sak sembahyang kadu siwak atau menurut ulama sak kangguan kadu sikat gigi lebih afdol di 70 kali dibanding dengan sembayang saandek kadu siwak atau sikat gigi. Wa rawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Malahan di sini disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi di dalam syarahnya beliau wa qad yajibul istiyaku limra'atin idza amaraha zawjuha. Ini penting niki yang sampaikan. Dan kadang nung fi'il mudhari' muntama qad jok fi'il mudhari' no kadang-kadang bisa jadi lamun dengan paham ilmu nahwu lamun qad tama jok fi'il madhi artinya wajib qad yajibu kadang-kadang ini menjadi wajib napi niki wajib bersiwak atau bersikat gigi niki bagi senina lamun tersuruh isi semama sikat gigi tu bais biwih mentekan kan. Maka pelunggum sami wajib hukum sikat gigi lamun terperintah isi semama. Mun mele berombok cinta menjak pacuan tam sengeh le julun semama. Ono bais mara ambun da alam bare ambun bumele rapatan semama kabarembetan dek tapameduk ngono kan. Kemudian walil mamluki idza amarahu sayyiduhu. Lagu bagi dengan sak budak lamun terperintah isi tu tuan atau si sayyid. Makin lagu yang tenarak niki. Waliman akala thawman aw basalan yaumal jum'ati. Dan bagi orang-orang sakaken bawang putih kanca bawang beak lek jelo Jumat atau sak sebangsa. Atau sak sebangsa inti lek niki adalah sak pinak mulut bibih pelunggum sami niki bais sebenarnya. Niki jak bapak-bapak niki biasa dengan berjumat. Tersurut sikat gigi, mandi sikat gigi dan segala macam. Malahan bisa jadi wajib bahasa niki. Bisa jadi wajib lamun tuah mun dalam dengan Sunda niki kaken nananu napiaran peti kaken nak jengkol. Kan putih kanca jengkol lagi lebih baik dibanding bawang putih kanca bawang beak niki. Maka bisa jadi terkadang wajib lamun posisi baik selalu bibih mana kena nggih. Wa qad tawaqqafat izalatur raihah 'ala siwaki li ajli salatil jum'ah nggih. Dan istilah lamun tuah kadu siwak niki telang niki ambu-ambun sak bais-bais searak lek dalam biwih niki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki fi kulli salatin wa anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bis siwaki hatta khusyitu an yuktaba alayya. Nabi basen di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andeng kande engat umat laula an asyqa ala ummati andeng kande engat ya berat tidak menjok umat kene andeng kande idap berat nidap ke engat le umat kene
ia kesuruh umat keniki wajib hukum dia pada bersiwak sendekman pada mulai sembahyang. Andai nanti berat le umat saran pegawaian saran bersiwak niki walaupun ia ringan. Niscaya ya keperintah wajib hukum dengan bersiwak. Jarin lamun marak niki para ulama kemudian menjelaskan mengambil istinbatul ahkam. Mengambil sumber hukum dari hadis ini kemudian mengatakan sunnah muakkadah hukum dengan kadu siwak. Karena yang hampir-hampir wajib. Nah, ya kenal si Rasulullah. Kemudian kata beliau terperintah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kadu siwak sampai khasyitu an yuktaba alayya. Khawatir ya antara wajiban manalah. Khawatir atas perintah bersiwak si Allah taala, lagu takut khawatir ya antara wajiban ni dah pegawaian siwak niki si di sida Allah Subhanahu wa taala. Niki bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma ijlis lil wudu'i mustaqbilal qiblati ala mawdhi'in murtafi'in kayla yusibaka ar-rasyasu. Kemudian tersurut siap-siap wudu sak pertama menghadap kiblat. Sunnah memang wudu niki menghadap kiblat. Lagu ndek hadap kiblat aku ledeng ke pernah berembik ya ndek nak masalah semua jarinya nggih. Lagu lamun tiak minat lebih bagus lamun tempat tak pina wudu niki entah lek bong, entah lek dalam bali, entah mungkin lek bangket. Nah, atau mungkin pelunggum sambil yang boleh buang kadun tercentong mungkin kadun selama dia tidak mustakmal maka tersunnahan wudu niki menghadap kiblat. Lamun balik dihadap kiblat tandang enggak WC dihadap kiblat nggih. Jadi niki sunnah. Kemudian kedua boyak tempat seagak tinggang atau aman. Intinya bukan masalah tinggang doang lek niki. Intin bahwa lamun tiak uduk niki ande nak arak najis lek naik niki atau lek bawa atau naik teri air niki usahakan berembe entan peneri air niki ndek kecipratan tulak tiba pakaian pelunggum sami berubah status hukum dakan sah huduk teniki lagu air saono salik bawa niki arak najis maka jadi najislah kemudian pakaian pelunggum sami. Dakan sah huduk melagu lamun nak najis lek pakaian sah pendek sembayang teh. Ndek nesah nggih. Maka te barat si para ulama lamun tak uduk sebagus senjak memang uduk niki sampunan lek dalam WC. Sampunan ya uduk lek dalam WC. Karena bukan hampir pasti. Pasti dalam WC niki balen penek balen tai. Jadi pinak tempat di luar WC niki. Di luar WC niki tau khusus tau tuduk andai tak kecipratan pun ya selain tri ai jog bawa niki adalah ndek napak barang najis. Maka niki para ulama menjelaskan marak niki wa qul bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kemudian tentun segala sesuatu saya tergawe barang sak solah niki tersunnahan baca bismillah. Ndek napak pegawaian wudu doang. Selapuk pegawaian sak baik hatta pegawaian sak boleh hukum dikerjakan. Ndek napak sunnah. Pokok selapuk pegawaian niki tersunnahan pelunggum sami baca bismillah. Lagu lamun gawe perkara-perkara saharam ja deni ini tersunahan baca bismillah. Kalau maling juga mah bismillahirrahmanirrahim. Tak bisa. Cukup elek hanya perkara sak wajib sunnah atau boleh. Niki disunahkan baca bismillah. Karena Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar di dalam hadis yang lain. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar.
segala sesuatu, segala perkara sak solah nggih. Segala perkara sak solah kena walaupun dia disebut lain lagi. Saandek temulai pegawaian ni sisi kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Napi kena abtar ni para ulama zawalul barakah. Niki kena abtar. Mun abtar dalam bahasa Lomboknya dinarak kena. Tapi versi para ulama pegawaian seandainya teba awalin si kalimat bismillah niki adalah zalat barakatuhu. Adalah telang nilai keberkahannya. Lamun tadi ucap bismillah. Pelungguh ketika berkelur. Nggih, nasi. Kakan jaja. Nggih. Ketika makin kelur jaja niki, kelur nasi niki, ya tu ucap bismillah, dia tak ucap bismillah tetap tak besuh. Nggih. Dia nak cerita wah burung besuh gara-gara dia ucap bismillah. Nggih. Besuh tetap terbesuh. Lagu napi bahasa ulama berkah nan dek nara. Ia pun terkena dari saya seandainya baca bismillah segala sesuatu sak baik niki maka telang berkah niki nggih. Thumma ighsil yadayka thalathan qabla an tudkhilahumal inaa. Sak kedua besok iman telu kali sendik man ya tamak jog dalam bejana. Maksud niki besok iman sendik teman ya mulai wuduk wasila. Besok iman telu kali sendik teman ya mulai wuduk. Nah, jarin berembe caran jarin sama niki ai kaffaika ila ku'aika. Besok imut sampai pergelangan tangan niki. Sedek teman yang mulai wuduk. Sedek teman yang mulai wuduk niki besok iman juluk telu kali. Ya kembe buat tersunahan besok iman. Sandai tak wah tegal apa baru nak kena nggih. Apa jaga wah tegal baru jaga. San wah tegal tain menot jaga baru nggih. San wah tegal tai jaga. Sawang tegal barang sak kotor baru, maka kemudian disunnahkanlah kemudian sedek teman yang mulai tamu je kuduk niki ite bisa imat sampai kuain sampai pergelangan tangan niki. Pira kali bu? Nah, disunnahkan cuci basuh tiga kali. Wa qul Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Memang di dalam setiap gerakan-gerakan wudu niki Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya niki memberikan doa. Arak doa-doa khusus memang. Lagu lamun tak barak menane pergerakan yakin sekek-sekek dia hafal. Nggih. Sekek-sekek dia tak hafal. Nggih. Jadi makin ndik kat tiang ya bacaan pelunggum sami doa-doa niki. Cuman tiang ya kebaca terjemahan doang nggih. Jadi berembi pelunggum sami ya bertekad ketika tiak mulai wudu niki. Ya bahasa sasah kok kadu dia susah nggih. Allah Taala faham nggih. Lamun tak tahu bahasa Arab. Kecuali marak tiang, marak santri tahu bahasa Arab ya disunahkan silahkan kadu bahasa Arab. Lagu lamun dia tahu bahasa Arab ya tekatan kadu bahasa sasah masih baun niki. Nabi bahasa niki lamun tiak sedek teman mulai wudu niki Allahumma inni as'alukal yumna. Ya Allah Ta'ala aku tunas perungguh al-quwah alal ibadah. Adik sak kuat ibadah. Allahumma inni as'alukal yumna. Ya Allah aku nginding adik sak kuat ibadah. Wa as'aluka wal barakah. Aku ngendeng adik sak tekican berkah. Nabi kena adik sak berombok kebaikan. Niki unit sadek teman ya wudu niki tekatan. Wa a'udzubika minasyu'mi. Nenek kaji tiang berlindung dari segala macam keburukan. Niki unit berdoa sadek teman ya mulai wudu niki. Kemudian Summanwi raf'al hadathi au istibahatis salah.
baru terjuluk niki. Dek teman niat li wuduk njuluk niki nggih. Dek teman niat li wuduk. Kemudian berniatlah mengangkat hadas atau istibahatus shalah. Atau niat ya gawe sembahyang. Nah, jarin niki perlu tiang jelaskan. Apakah mungkin ya keniat aku ya berwudu, niat ya berwudu sikak sembahyang. Apakah kanggo kadu wudu niki untuk baca Quran? Para ulama menjelaskan kanggo nggih. Dekat tak niat wudu untuk sembahyang niki kanggo tekadu untuk saklainan. Wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghaslil wajhi fala yasihhu wudu'uka. No, nggih. Kemudian dendek ya niat niki sendek imam ya basuh wajah niki ia pun berniat. Lamun berniat di dalam mazhab Asy-Syafi'i berniat ketika besok imam niki nggih. Berniat sendek man mulai cuci wajah niki nggih. Maka bahasanya Imamul Ghazali endek nasahu wudu. Maka piranto berniat wudu niki elek basuhan sak pertama nggih. Lamun terlupa le basuhan sak pertama elek basuhan sak kedua. Elek basuhan sak kedua lagu hitung pertama jari. Kemudian thumma khudh salatullah salamullah ala taha Allahu sallallahu Muhammad. Sebentar lagi tunggu. Silakan. Allah salamullah ala yasin habibillah. Niki baru sak pertama nggih. Dendek ya berniat sendek teman berniat wudu niki sendek ketika sendek teman ya basuh muka. Kemudian sak kedua, niki sendek man titik terlanjutan niki si tua al-mukarram dan ni Tuan Guru Haji Iskandar nggih. Sak kedua thumma khudh ghurfatan li fika. Kemudian bait ai wa hunin tanah nggih. Bait ai untuk biwih. Besok biwih teniki. Malahan bahasan para ulama ketika membahas tentang li fika niki untuk biwih niki napi basen ai ra'sul hulqum wa huwa al mawdhi'un na'i fil halqi wa adril ma fi fika thumma majjahu. Jarin ketika tiap berkemumuh berkemumuh yo nanti nggih. Ketika tak berkemumuh niki kesurut berkemumuh niki ya dalam-dalam monen kan sampai al halq sampai apa al halq kerongkongan niki kok gitulah ya. Jadi lagu dendek sebongon-ngonan kok ndek nggih. Jadi tersurut persik bibih niki. Tersurut baru persik niki bibih niki sampai marabasen niki sampai halq. Ya sak biasa engkah kita kena kok niki lah. Disunahkan marak niki. Illa an takuna shaiman kecuali ni kan puasa dendek memulak puasa je. Batal puasa terjadi lemut ni kan puasa. Kemudian waqul Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Unit bertekad berdoa dan niki ya Allah tolong kadek sak tahu baca kitab nggih. Adek sak ini tahu baca Quran. Ya Allah tiang tunas adek sak luwe zikir. Adek sak tiang tunas adek sak luwe ingat di sisi Allah Ta'ala. Nah niki bahasa niki. Setelah niki thumma khudh ghurfatan li anfika. Insyaallah kemudian ya terlanjut ke irung. Baru mulai niki nggih. Dek man ujuk muka niki, dek man tamu ujuk niat nggih. Dek teman-teman kita belajar sedikit demi sedikit langkah per langkah nggih.
Jadi niki baru sampai berkemumuh doang. Nggih. Dek teman Malik, dek teman sampai hidung niki, nggih. Dek teman sampai hidung, dek teman sampai muka, hanya baru sampai berkemumuh sebagai pembukaan bab adab di dalam dengan sak berwudu. Nggih, ampura lebih kurangnya mohon dimaafkan. Alhamdulillah dani Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Iskandar sampun rawuh, sampun hadir li majlis pelunggung sami dengan doa tiang pelunggung sami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya, menurunkan rahmatnya, menurunkan ridhonya kepada tiang pelunggung sami atas rawuh hadirnya para alim, para ulama mbih jaga elek niki tok tundangan tuan guru balik niki. Harapan ada sak keturunan baik mau bagian berkah niki nggih, bagian rahmat niki, bagian ridha niki. Dan sak paling penting mau tedoan si dengan alim, mau tedoan si dengan sak mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.